Ya, baru saja Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan PPKM di tanah air. Saat ini masyarakat lagi dan lagi diterpa kekhawatiran baru, yakni COVID-19 varian baru yang daya tularnya sangat powerful. Bahkan kini masyarakat China pun sedang berjibaku untuk dapat tetap survive karena serangan dari berbagai macam varian baru yang ada di negeri tirai bambu tersebut. Lalu, apakah Indonesia juga perlu waspada dengan adanya varian baru COVID-19 yang tentunya saat ini sedang merebak di China? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam PPKM resmi dicabut, awas mutan corona. Nah, ini kita mengamati data yang ada ataupun fenomena yang ada. Saya yakin juga mayoritas dari masyarakat Indonesia tentunya sudah jenuh begitu ya berada dalam keadaan penuh pembatasan akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi. Apalagi dengan adanya pandemi, tak sedikit juga dari sektor bisnis dan juga usaha yang tentunya harus rela untuk gulung tikar dan menimbulkan banyak orang ter-PHK akibat kondisi yang menekan sendi-sendi perekonomian bangsa. Namun, kini pemerintah pun telah melonggarkan berbagai pembatasan, termasuk kebijakan dari PPKM pun telah dihapus oleh Presiden Jokowi, berharap semuanya kembali pulih namun tetap harus waspada karena pandemi belum usai. Dan bicara terkait pandemi belum usai, walau PPKM sudah dihapus, ternyata memang harus disikapi serius, walau tetap dalam suasana jauh dari kepanikan. Karena saat ini kembali merebak lagi COVID-19 varian baru ataupun COVID-19 sub Omicron begitu ya, yang mana tentunya memiliki karakteristik dari penularan yang begitu cepat ataupun sangatlah cepat. Hal ini pun juga dibuktikan di negara China, yang mana saat ini negara tersebut pun sedang kembali berjuang untuk melawan penyebaran COVID varian baru dengan penularan yang lebih cepat dari sebelumnya. Riset juga membuktikan bahwa varian yang dinamakan BF7 ini juga memiliki power untuk menembus ataupun mampu menembus dari antibodi manusia yang tentunya juga telah divaksin dan terinfeksi COVID-19 sebelumnya pun mampu tertembus oleh varian BF7. Nah, tak dapat dipungkiri hingga hari ini juga banyak ilmuwan yang mengatakan COVID-19 masih akan terus tetap berevolusi dan juga tentunya menjadi varian baru ke depannya. Maka dari itu terlihat pula pada varian baru COVID-19 yang mana terus saja ada dan juga menginfeksi manusia yang juga tentu ada di bumi ini. Lalu apakah varian BF7 ini juga sudah ada di Indonesia pada saat ini atau sebetulnya masih di China sana? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita lihat begitu ya dari data dan data yang tentunya sudah dipublikasi juga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berharap varian baru ini tidak ada di Indonesia, tapi malah nyatanya varian BF7 ini sudah terdeteksi ada di tanah air tercinta kita ini. Di mana kondisi ini pun juga ikut ditegaskan oleh Menteri Kesehatan kita, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana pihaknya menerangkan bahwa COVID-19 varian BF7 juga sudah terdeteksi bahkan sudah menginfeksi masyarakat Indonesia. Dari data yang dipublikasi oleh Menkes ternyata ada sebanyak 15 kasus saat ini telah terdeteksi di Provinsi DKI Jakarta atau tepatnya di bilangan Jakarta Barat. Tidak hanya itu, Kemenkes juga mempublikasi lagi pada hari kemarin data yang terupdate begitu ya, sejumlah wilayah Indonesia pun mulai terinfeksi dari BF7 ini. Di antaranya ada 1 kasus yang terdeteksi ternyata di Jawa Barat dan ada lagi 7 kasus yang juga terdeteksi di wilayah Bali. Walaupun hingga saat ini riset dari Kementerian Kesehatan mengatakan kenaikan kasus masih terbilang kecil, tapi pihaknya juga mengatakan lebih baik untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Lalu apa saja gejala yang kiranya juga ditimbulkan dari varian BF7 ini pada pasien yang terinfeksi? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini kita amati gejala-gejala ataupun simptom begitu ya pada pasien terinfeksi BF7 sebetulnya masih kurang lebih sama untuk gejala yang ditimbulkan dari varian ini. Nah, seperti tentunya ada demam, lalu juga batuk dan pilek, sakit tenggorokan, anosmia, lalu juga ada sakit perut. Nah, di sini Kemenkes juga menghimbau untuk masyarakat yang mana mengalami gejala ini sebaiknya untuk tidak panik. Karena dari hasil uji dan juga observasi yang dilakukan, pasien yang terinfeksi BF7 hanya mengalami gejala ringan saja dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Namun apabila pasien bertambah parah kondisinya, segera tentunya konsultasikan pada dokter di rumah sakit terdekat di wilayah Anda. Pada intinya, stay safe untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita tetap waspada, walau kini kita pun juga sedang berbahagia begitu ya, karena kebijakan PPKM telah resmi tiada.